Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Gistor Channel Official. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini ada sebuah contoh media pembelajaran interaktif buat Bapak Ibu guru atau mungkin teman-teman yang mau belajar tentang matematika. Kadang-kadang kita selalu berpikir seperti ini. Ketika mendengar mata pelajaran matematika, kesan pertama itu adalah buta, pusing, liar, apalagi ditambah dengan gurunya yang mungkin tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita belajar dengan masalah hitung berhitung, rumus merumus, karena kita bosan. Yang namanya bosan itu apalagi harus membaca, apalagi dengan soal yang banyak, bacaan yang banyak, itu akan menjadi kebosanan bagi kita. Nah, dengan hadirnya contoh media pembelajaran interaktif ini, mudah-mudahan menjadi sebuah solusi bagi Bapak Ibu yang mengajar agar bisa lebih mempermudah mentransferkan ilmu kepada siswanya, dan ataupun teman-teman yang ingin belajar sendiri karena tidak mau bertemu dengan guru yang mungkin tanda kutip agak sedikit menyebalkan, karena sebenarnya bukan gurunya yang menyebalkan, karena mata pelajarannya yang kita tidak sukai. Ya, dengan media pembelajaran ini mudah-mudahan menjadi solusi bagi kita semua, terutama bagi Bapak Guru yang menemukan siswa-siswinya yang sulit dalam belajar matematika. Oke, media pembelajaran ini judulnya adalah mata pelajaran matematika. Di dalam mata pelajaran ini membahas tentang bangun ruang. Aplikasinya sangat familiar, karena familiar pasti di komputer atau di PC kalian, ibu-ibu bapak guru, mohon maaf bagi teman-teman juga, pasti akan ada yang namanya PowerPoint atau PPT. Nah, ini apabila bapak ibu teman-teman ingin memiliki media pembelajaran ini, silakan boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh media pembelajaran interaktif, jangan lupa klik, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar terus bisa melihat perkembangan video yang saya upload. Oke, kita langsung saja kita lihat filenya. Di sini kita cek dulu. Oke, saya simpan di D. Kemudian ada dokumen. Di sini ada portofolio. Oke, coba kita lihat. Di sini filenya adalah PowerPoint. Tentunya bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang pengen dan ingin mengoperasikan, tentunya ingin memiliki file ini, boleh komen meminta link untuk mendownload aplikasi ini. Oke, kita langsung aja bukanya. Bapak Ibu atau teman-teman bisa mengklik 2 kali atau klik kanan, kemudian kita buka ininya. Oke, klik kanan, di open. Kita tunggu proses buka. Oke, ini di close-kan saja. Nah, ini sudah terbuka. Ada banyak slide yang saya buat. Tampilannya cukup menarik. Ini tahan saja biar tidak mengganggu. Kita jalankan di slideshow. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, ini tampilan utama dari media pembelajaran interaktif. Di sini mata pelajarannya ada matematika, kemudian materi yang akan dibahasnya adalah bangun ruang. Kemudian kebetulan media pembelajaran ini saya buat
ketika saya masih kuliah di mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Mohon maaf. Oke. Bisa dilihat di tampilan menu utama ini terdapat judul, kemudian ada beberapa button, ada petunjuk, maksudnya petunjuk penggunaan media pembelajaran ini, ada SKKD, standar kompetensi dan kompetensi dasar, ada indikator, ada materi yang akan dibahas, kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari beberapa soal yang nantinya bisa diisi oleh siswa secara langsung. Kemudian ada profil pembuat. Nah, kemudian ada tombol keluar juga. Nah, kalau sudah selesai boleh klik juga. Oke, yang pertama di sini tinggal diarahkan saja, kemudian klik tombol petunjuk. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru yang ingin mengoperasikan media pembelajaran ini. Bagi Anda yang mengoperasikan media ini, baca terlebih dahulu petunjuk di bawah ini. Isi media ini membahas tentang mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika, materi yang dibahasnya adalah tentang bangun ruang. Fitur yang ada dalam media ini adalah menu utama yang di dalamnya ada tombol petunjuk, SKKD, indikator, materi, evaluasi, dan profil. Jika Anda ingin mengunjungi tampilannya, Anda tinggal klik pada masing-masing buttonnya atau tombolnya ya. Selanjutnya, dalam materi disediakan beberapa materi. Kemudian, kamu pilih materi mana yang akan kamu pelajari. Jadi ketika kita klik materi, di dalamnya ada beberapa button lagi. Yang mana button tersebut bisa dipilih mau materi mana yang dipelajari terlebih dahulu. Oke. Untuk fitur aktivitas seperti tombol keluar, menu utama dan kembali disajikan di sebelah pojok atas. Dan untuk tombol keluar, menu utama di setiap tampilan ada. Jadi untuk tombol keluar ini di setiap tampilan, di setiap menu ada, disimpan ya untuk memudahkan kita keluar. Di menu utama, contoh di sini saya sedang berada di tampilan petunjuk. Nah, ini berubah menjadi warna putih ya. Ini berubah menjadi warna putih tombolnya, maka di atasnya ada tombol keluar dan tombol menu. Ketika kita klik tombol menu utama, maka kita akan kembali ke menu utama, ke halaman utama. Oke. Kita lanjut ke SKKD. Oke. Yang sekarang kita datang atau berada di button atau di tampilan SKKD, standar kompetensi. Ini standar kompetensinya menentukan kedudukan jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan gedan dalam ruang dimensi 3. Kemudian kompetensi dasarnya, yang pertama mengidentifikasi bangun ruang dan unsur-unsurnya, menghitung luas permukaan bangun ruang, menerapkan konsep volume bangun ruang. Oke, di sini juga sama, ada menu untuk keluar dari aplikasi ini, ada menu menuju ke halaman utama atau ke home menu utama. Kita lanjut ke indikator. Oke, di sini indikatornya ada 4. Yang pertama, unsur-unsur bangun ruang diidentifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Yang kemudian, poin kedua, jaring-jaring bangun ruang digambar pada bidang datar. Poin yang ketiga, luas permukaan bangun ruang dihitung dengan cermat. Yang keempat, volume bangun ruang dihitung dengan cermat. Oke, itu indikatornya. Nah, yang selanjutnya ini materi. Nah, di sini, di materi ini judulnya bangun ruang. Nah, di sini ada petunjuknya ya, Bapak Ibu atau teman-teman. Di sini ada petunjuknya. Pilihlah salah satu bangun ruang yang akan kamu pelajari. Nah, secara umum bentuk dari bangun ruang adalah 3 dimensi yang mempunyai
isi atau volume, berbeda dengan bangun datar yang hanya 2 dimensi. Nah, tadi ini itu animasi balok. Contoh balok ini seperti balok, ada kerucut, ada tabung, ada limas, ya, bukan limas. Limas. Kemudian ada kubus, ada bola, ada prisma. Ini menurut saya sangat sangat membantu untuk lebih mengkonkretkan contoh bangun ruang itu seperti ini. Kenapa dikatakan bangun ruang? Kemudian contoh balok, kenapa bisa menjadi sebuah balok tersusun dari apa saja? Mungkin guru matematika lebih paham lah bagaimana cara menjelaskan materi ini. Ini saya hanya menjelaskan fitur atau cara mengoperasikan media pembelajaran interaktif ini. Oke, di sini petunjuknya adalah pilihlah salah satu bangun ruang yang akan kamu pelajari. Nah, di sini contoh saya mau belajar tentang balok. Oke, klik. Nah, di sini muncul nih balok. Di sini ada ada simulasinya, ada animasinya bahwa ketika balok berbentuk balok ini adalah susunannya. Kalau dipecah itu akan menjadi seperti ini. Di sini ada sifat-sifat balok. Yang pertama, mempunyai 4 buah sisi dengan bentuk persegi panjang. Ada 2 buah sisi yang memiliki bentuk sama. Terdapat 4 buah rusuk yang memiliki ukuran sama persis. Oke, bagi Bapak Ibu guru yang mengajar matematika, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi ini, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan di kolom komentar, karena saya juga bukan ahlinya dalam materi matematika ini. Oke. Di sini ada animasinya, ada simulasinya, kemudian di sini ada gambarnya. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Yang paling penting di sini ada rumusnya. Oke, ada rumusnya. Luas, ini luas, kemudian ada diagonal ruang, ada keliling balok, ada volume balok, ada panjang. Oke, baik Bapak Ibu, yang membedakan dari tampilan indikator SKKD dan petunjuk di sini, di setiap materi ini terdiri di pojok atasnya ada tombol keluar untuk keluar hampir sama dengan yang tampilan petunjuk, SKKD, indikator. Kemudian di sini ada menu utama, menu menuju ke halaman utama yang tadi selamat datang. Kemudian yang ini kembali berarti ke halaman materi yang ini. Nah, yang ini kembali ke halaman ini. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita mengenal sifat-sifat balok, kemudian rumus, di sini ada contohnya. Nah, ini bagus nih, ada contohnya. Oke, nih di sini contohnya. Contoh soal bangun ruang balok di sini. Diketahui panjang balok 14 cm, lebarnya 10 cm, tinggi 8 cm. Pertanyaannya perintahnya hitunglah volumenya. Di sini nih diketahui volumenya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, dan jawabnya ini. Oke, itu ya. Kita kembali. Kemudian yang kedua kerucut. Kerucut. Ini sama ya. Ada sifat-sifat kerucut. Mempunyai sebuah alas yang bentuknya lingkaran, mempunyai titik puncak atas, memiliki selimut atau sisi yang berbentuk lengkungan. Ini rumusnya. Oke. Maaf, di bawahnya juga ada rumusnya di sini. Tidak lupa ada contohnya juga. Sebuah benda berbentuk kerucut memiliki jari-jari 21 cm dan tingginya 35 cm. Hitunglah volumenya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu teman-teman, saya jeda dulu ya. Mau minum dulu biar menjelaskannya lebih enak. Oke, alhamdulillah. Oke, di sini ada jawabannya ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, kembali lagi. Kemudian pembahasan materi yang ketiga ada tabung atau silinder. Di sini tabung atau silinder sama sifat-sifat tabung atau silinder, memiliki sisi alas dan atas yang bentuknya sama berupa lingkaran.
mempunyai sisi lengkung atau selimut yang menghubungkan sisi alas dan atas. Oke, kemudian ini ada gambarnya, tutupnya, sisi lengkungnya, jari-jarinya, alasnya, dan tingginya. Kemudian di sini rumusnya, ada rumus volume, ada luasnya, dan tidak lupa ada contohnya. Di sini contoh soal bangun ruang tabung atau silinder. Diketahui diameter alas tabung 28 cm, tinggi tabung 35 cm. Hitunglah volumenya. Di sini ada jawabannya, ada rumusnya. Oke. Kita kembali lagi. Selanjutnya ada limas. Oke. Sama, ada sifat-sifat limas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada gambar limas, titik sudut, sisi, rusuk. Kemudian ada rumusnya, dan ada juga contohnya. Oke. Contoh soal bangun ruang limas segitiga. Diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku A, B, C dengan panjang sisinya 6 cm dan lebar 8 cm. Tinggi limas 15 cm. Pertanyaannya, hitunglah volumenya. Oke, jawab. Ini ada jawabannya. Oke. Kita kembali lagi. Nah, kemudian ada kubus. Kubus juga sama, ada sifat-sifat kubus. Pertama, mempunyai 6 buah sisi dengan ukuran dan bentuk yang sama persis. Jumlah rusuk yang membentuk ada 12 buah dengan ukuran yang sama persis. Rusuk tersebut saling bertemu dan membentuk 8 buah sudut yang besarnya sama 90 derajat. Di sini ada gambarnya nih. Ini ada animasinya, titik sudut, ada sisinya, ada rusuknya, kemudian ada rumusnya juga. Nah, rumus luas salah satu sisi, rumus luas permukaan kubus, rumus keliling kubus, dan rumus volume kubus. Tidak lupa di bawahnya ada contoh. Ini contohnya. Contoh soal bangun ruang kubus. Diketahui rusuk kubus 8 cm. Hitunglah volumenya. Nih, jawabannya ada gambarnya juga ya. Jawab volume rusuk kali rusuk kali rusuk. Apakah ada hasilnya? Kembali lagi. Kemudian ada bola. Nah, di sini bola. Oke, klik saja nih. Ada animasinya, ada gambarnya. Sifat-sifat bola. Yang pertama, hanya memiliki 1 buah sisi, tidak mempunyai titik sudut, hanya mempunyai sebuah sisi lengkung yang tertutup. Ini rumus bolanya, ada luas bola, kemudian ada rumus volume bola. Di sini juga dilibatkan contohnya. Nih. Contoh soal bangun ruang bola. Sebuah bola plastik memiliki diameter 21 cm. Hitunglah volume udara pada bola plastik tersebut. Jawabannya, diameter bola 20 cm, berjari-jarinya 10,5 cm. Yang terakhir ada prisma. Sifat-sifat prisma mempunyai 3 buah sisi, 2 buah sisi berbentuk segitiga, dan 3 buah sisi berbentuk persegi panjang. Mempunyai 6 buah titik sudut. Jumlah rusuknya ada 9. Rumusnya ada rumus luas prisma, ada rumus volume prisma. Contohnya. Oke, di sini contoh soal bangun ruang prisma. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm
dan 8 cm. Tinggi prisma 12 cm. Hitunglah volumenya. Di sini ada jawabannya. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ketika kita sudah menerapkan atau sudah mempelajari materi bangun ruang ini, balok, kerucut, tabung, limas, kubus, bola, dan prisma, maka ketika kita melakukan evaluasi di sini, klik saja. Nah, maka kita akan bisa menjawabnya. Di sini juga ada, jangan lupa ya, baca petunjuknya. Untuk memulai evaluasi, silakan klik tombol mulai di bawah ini. Tombol yang berwarna merah ini, mulai. Dalam evaluasi ini, kamu akan banyak latihan-latihan mengenai soal-soal bangun ruang tanpa dikejar-kejar waktu. Jadi, untuk pengerjaannya ini tidak dibatasi waktunya, bebas sampai dengan kalian paham. Oke, mulai. Kita klik ya. Mulai. Nih, di sini. Latihan soal 1. Kita lihat ya Bapak Ibu, di sini ada soalnya, kemudian di bawahnya juga ada jawabannya A, B, C, dan D. Jadi kita bisa pilih salah satu nih. Sebuah kerucut terpancung seperti gambar di bawah ini. Jari-jari alas adalah 2 kali jari-jari tutup dan tinggi kerucut besar 2 kali tinggi kerucut. Oke, ini saya contoh saja ya. Saya juga tidak tahu nih jawabannya apa. Karena saya juga bukan ahlinya di bidang matematika ini. Contoh saya menjawab A ya, tinggal arahkan saja nih. A, klik A. Nah, maka kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Latihan soal kedua. Sebuah tabung dengan diameter 20 cm berisi air setengah penuh. Jika sebuah bola berdiameter 6 cm dimasukkan ke dalam tabung tersebut, berapakah tinggi air yang naik? Si anak bisa sambil melihat gambarnya tanpa harus menghayal, itu maksudnya. Oke, boleh dijawab. Contoh jawabannya C. Oke, kita klik saja C. Oke, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan volume kubus itu atau kubusnya. Diambil contoh, saya jawabannya D aja lah. Oke. Sebuah prisma memiliki volume 432 cm kubik. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi-sikunya 6 cm dan 8 cm. Hitung tinggi prisma tersebut. Kita ambil contoh, jawabannya adalah B. Oke, contoh atau latihan soal kelima. Sebuah benda berbentuk setengah bola dengan jari-jari 14 cm. Jika benda tersebut akan diisi air sampai penuh, berapa banyak air yang dibutuhkan? Oke, ini contohnya A, B, C. Kita cek aja. Soal latihan ke-6. Aku adalah bangun ruang, ini mau cerita ya. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 6 posisi dan 4 buah titik sudut. Selain itu, aku memiliki 12 susuk yang berukuran sepanjang. Aku adalah, contoh jawabannya, bebas ya. Diketahui volume kubus 125 cm kubik. Maka lokasi kubus adalah, contoh jawabannya D. Ini jawabannya saya ngasal ya. Nggak dibenarkan, nggak disalah, ngasal. Pertanyaan di bawah ini yang benar adalah nih. Oke. Mungkin Bapak Ibu guru matematika yang tahu isi dan jawabannya ya. Saya jawabannya. Apa nih jawabannya? Kayak saja ya. Oke, latihan soal 9. Volume sebuah balok adalah 385 cm kubik. Jika ukuran panjang, lebar dan tinggi balok secara berturut-turut adalah 11 cm, 5 cm, dan apa ini dibacanya? Maka nilai X adalah, oke, 5643. Oke, terserah baca banyak. Oke, ini masih ada soal. Latihan soal ke-10. Diketahui sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 20 cm. Berapa kan mas permukaannya? Berapa ya? Berapa ya? Cek aja lah. Oke, nih ada 10 soal.
yang telah Bapak Ibu pelajarkan mungkin ya contohnya pada anak-anak atau juga teman-teman yang belajar sendiri ada 10 soal yang tadi telah diisi. Terus bagaimana cara mengetahui nilainya? Nah, di sini untuk melihat nilai evaluasi silakan klik tombol nilai di bawah ini. Tinggal klik saja nilainya berapa. Nah, di sini muncul nih. Selamat, kamu mendapatkan skor 30. Waduh, ini saya matematikanya nggak lulus nih. Kalau ujian lagi matematika saya nggak lulus nih. Nah saya, jadi bobotnya dari soal 10 itu saya kasih poin setiap satu soal yang benar maka nilainya adalah 10. Jadi apabila nilainya benar semuanya atau 10-10-nya maka nilainya 100. Berarti di sini saya hanya benar 30. Oke, mohon maaf Bapak Ibu guru dan teman-teman. Oke, tinggal oke saja. Oke, dan yang terakhir, baik itu ya materinya Bapak Ibu cukup menarik dan tidak membosankan mungkin bagi anak-anak dan bagi teman-teman juga, apalagi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa jengkel dan anak-anak yang tidak susah paham belajar matematika. Mudah-mudahan dengan adanya evaluasi dan dengan adanya media ini bisa sedikit meminimalisir lah, bukan memecahkan, tapi mudah-mudahan kalau memecahkan itu ada jauh lah. Tapi minimal bisa meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman dan Bapak Ibu. Oke, terakhir di sini ada profil ya. Ini profil saya. Asli buatan saya ya, pembuatannya nih. Oke, nama asli saya nih Irfan Ahmad. Garut, tanggal lahir, kampung. Oh, ini PT nomor. Ini PT-nya masih di SKIP dulu nih. Foto masih muda ya. Pendidikan terakhirnya di SMA Fauzania, WA-nya, emailnya di sini ya. Oke. Oke, bagi teman-teman dan ibu-ibu boleh kontak saya apabila membutuhkan media ini. Di sini ada nomornya nih. Oke. Sebelum saya tutup, jangan lupa bagi Bapak Ibu dan teman-teman, jangan lupa sekali lagi jangan lupa bantuannya untuk mengembangkan channel ini dan biar lebih semangat lagi saya dalam membuat video-video terbaru seputar dunia pendidikan, mulai tutorial, contoh-contoh produk-produk pendidikan khususnya di multimedia ataupun di bidang IT. Apa saja mudah-mudahan saya selalu bersemangat dalam mengembangkan channel YouTube ini. Oke, jangan lupa klik like, komen, subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa di-share. Oke, di sini ada menu keluar ya, kita klik saja. Langsung keluar. Oke, itu Bapak Ibu guru sekali lagi, ini aplikasinya PowerPoint ya. Jadi bisa dibuka oleh siapa saja yang mempunyai laptop dan HP yang dalamnya dengan ada PowerPoint. Yang punya laptop pasti sudah terinstall karena sudah dipakai dalam dengan Microsoft Office. Oke, terima kasih. Kita keluar saja. Kita download saja. Terima kasih sekali lagi. Hanya di Keystore Channel Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.